dengan satu fakta yang kadang agak menyakitkan. Sebagian besar orang ingin punya perut six-pack, tapi sebagian besar juga ingin mendapatkannya tanpa olahraga, tanpa diet, dan tanpa keringat. Kalau bisa cukup dengan berpikir keras sambil rebahan. Sayangnya, tubuh manusia belum secanggih itu. Six-pack tidak muncul karena niat. Six-pack muncul karena otot perut dilatih secara konsisten dan lemak tubuh perlahan menurun. Kabar baiknya, kita tidak perlu latihan 1 jam. Bahkan 10 menit latihan yang tepat bisa memberi stimulus yang sangat baik untuk otot perut. Apalagi kalau dilakukan secara rutin. Latihan ini dirancang untuk mengaktifkan seluruh otot perut, menguatkan core, membantu pembakaran kalori, dan membuat otot perut lebih tegas. Total waktunya hanya 10 menit. Tapi jangan salah, 10 menit latihan perut yang benar kadang terasa seperti 3 episode drama Korea tanpa jeda. Mari kita mulai. 1. Crunch. Durasi 45 detik. Crunch adalah salah satu latihan perut paling klasik. Dan ada alasan kenapa gerakan ini masih digunakan sampai sekarang. Karena crunch langsung menargetkan otot perut bagian depan atau yang dikenal sebagai rectus abdominis. Inilah otot yang sebenarnya membentuk tampilan six-pack. Di banyak penelitian olahraga menunjukkan bahwa crunch termasuk latihan yang sangat efektif untuk mengisolasi otot perut. Artinya, otot lain tidak terlalu mengambil alih pekerjaan. Jadi fokus benar-benar ke perut. Ini seperti ketika kamu ingin membersihkan rumah, tapi kali ini yang disuruh kerja hanya perutmu saja. Nggak ada bantuan dari tetangga. Keunggulan lain dari crunch adalah gerakannya sederhana, tidak membutuhkan alat, tidak membutuhkan ruang besar, dan bisa dilakukan hampir di mana saja. Bahkan di ruang tamu sambil memikirkan kenapa dulu sempat makan mie instan jam 11 malam. Yang penting satu, setiap repetisi memberi kontraksi kuat pada otot perut. Dan di kontraksi inilah yang membantu membentuk garis six-pack. Dow, leg raise. Durasi, 45 detik. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering menjadi sumber drama dalam dunia fitness, yaitu perut bagian bawah. Banyak orang sudah rajin latihan perut. Bagian atasnya mulai terlihat. Tapi bagian bawah masih seperti berkata, "Tenang saja, aku masih di sini." Disinilah leg raise menjadi sangat penting. Latihan ini terkenal karena kemampuannya mengaktifkan perut bawah secara intens. Dan perut bawah memang cenderung lebih sulit dibentuk. Banyak pelatih kebugaran menyukai leg raise karena latihan ini tidak hanya melatih perut, tapi juga membantu meningkatkan kekuatan core secara keseluruhan. Core yang kuat punya banyak manfaat. Postur tubuh lebih baik, pinggang lebih stabil, dan bahkan performa olahraga lain juga meningkat. Jadi leg raise bukan hanya tentang six-pack. Ini juga tentang membuat tubuh lebih kuat. Dan tentu saja, membuat otot perut sadar bahwa mereka tidak boleh terus bermalas-malasan. 3. Bicycle crunch. Durasi, 45 detik. Kalau ada kompetisi latihan perut paling populer di dunia, bicycle crunch hampir pasti masuk 3 besar. Beberapa studi kebugaran bahkan menemukan bahwa gerakan ini termasuk latihan perut paling efektif yang pernah diuji. Kenapa? Karena bicycle crunch tidak hanya melatih perut depan, tapi juga otot samping perut atau oblik. Artinya satu gerakan bisa melatih 2 area sekaligus. Efisien, seperti beli 1 gratis 1. Oblik ini penting, karena otot inilah yang membantu membentuk garis pinggang yang tajam dan atletis. Jadi kalau seseorang terlihat punya perut yang sangat defined, biasanya oblik mereka juga terlatih dengan baik. Selain itu, bicycle crunch juga membuat core bekerja lebih aktif, karena ada gerakan rotasi. Tubuh kita sebenarnya sangat suka rotasi. Banyak aktivitas sehari-hari melibatkan gerakan memutar. Jadi latihan ini tidak hanya estetis, tapi juga fungsional untuk tubuh. 4. Plank. Durasi, 45 detik. Sekarang kita masuk ke gerakan yang terlihat sangat sederhana, tapi sering membuat orang berkata dalam hati, "Kenapa waktunya lama sekali?" Plank adalah latihan yang luar biasa untuk core stability. Saat melakukan plank, hampir seluruh otot inti tubuh bekerja. Perut depan, perut samping, punggung bawah, bahkan bahu juga ikut membantu. Itulah kenapa plank sering disebut sebagai latihan core terbaik, karena bukan hanya melatih kekuatan, tapi juga ketahanan otot. Dan core yang kuat punya banyak keuntungan. Postur tubuh lebih tegak, risiko nyeri punggung berkurang, dan tubuh terasa lebih stabil saat bergerak.
Jadi plank sebenarnya bukan hanya latihan untuk terlihat bagus di pantai, tapi juga latihan untuk membuat tubuh lebih kokoh seperti tiang listrik, tapi versi lebih atletis. 5. Reverse crunch. Durasi 45 detik. Reverse crunch sering dianggap sebagai senjata rahasia untuk perut bawah. Kenapa? Karena banyak latihan perut tradisional lebih dominan melatih bagian atas. Sedangkan reverse crunch memberikan stimulus yang lebih kuat pada bagian bawah. Dan bagian bawah ini sering menjadi tempat favorit lemak untuk tinggal, seolah-olah mereka sudah tanda tangan kontrak jangka panjang. Reverse crunch membantu mengaktifkan area tersebut secara lebih spesifik. Selain itu, gerakan ini juga relatif lebih ramah untuk punggung bawah dibanding beberapa latihan perut lain. Itulah kenapa banyak program latihan modern tetap memasukkan reverse crunch. Karena sederhana, efektif, dan sangat terasa di perut. Biasanya setelah beberapa repetisi, perut mulai terasa seperti sedang dipanggang perlahan. Itu bukan masalah. Itu tanda latihan sedang bekerja. 6. Russian twist. Durasi 45 detik. Kalau kamu pernah melihat atlet dengan garis V di bagian perut, biasanya mereka punya oblik yang kuat, dan salah satu latihan terbaik untuk itu adalah Russian twist. Latihan ini fokus pada gerakan rotasi yang mengaktifkan otot samping perut. Oblik yang kuat memberi banyak keuntungan. Pertama, tentu saja tampilan perut lebih tajam dan atletis. Kedua, membantu stabilitas tubuh saat bergerak. Ketiga, meningkatkan kekuatan rotasi yang penting untuk banyak olahraga. Misalnya, tenis, golf, tinju, bahkan saat kamu mencoba mengambil remote TV yang jatuh di sofa sebelah. Jadi jangan remehkan latihan ini. Russian twist mungkin terlihat sederhana, tapi efeknya terhadap bentuk pinggang dan core strength sangat besar. 7. Mountain climber. Durasi 45 detik. Sekarang kita masuk ke latihan yang sedikit lebih dinamis. Mountain climber. Latihan ini menarik karena menggabungkan latihan perut dan kardio sekaligus. Artinya bukan hanya membangun otot, tapi juga membantu membakar kalori lebih banyak. Dan kita tahu satu hal penting tentang six-pack. Six-pack tidak hanya tentang otot, tapi juga tentang lemak tubuh yang cukup rendah. Kalau otot perut adalah patungnya, lemak tubuh adalah selimut yang menutupinya. Mountain climber membantu mengangkat sedikit selimut itu. Selain itu, latihan ini juga meningkatkan detak jantung, yang berarti metabolisme tubuh ikut meningkat. Jadi manfaatnya ganda. Perut bekerja, kalori terbakar, dan tubuh terasa seperti baru saja mengejar bus yang hampir berangkat. 8. Flutter kick. Durasi 45 detik. Flutter kick adalah latihan sederhana, tapi sangat terkenal dalam dunia militer dan atletik. Kenapa? Karena latihan ini memberikan tekanan konstan pada perut bawah. Tidak ada banyak jeda. Otot perut harus terus aktif untuk mempertahankan posisi. Itulah yang membuat latihan ini sangat efektif untuk meningkatkan endurance otot perut. Endurance ini penting, karena perut kita sebenarnya bekerja sepanjang hari. Saat berdiri, saat berjalan, saat mengangkat barang, bahkan saat duduk pun core tetap aktif. Jadi flutter kick membantu melatih perut agar lebih tahan bekerja dalam waktu lama. Dan bonusnya, latihan ini juga sering membuat perut terasa panas seperti habis makan sambal level 5. 9. Plank shoulder tap. Durasi 45 detik. Kalau plank biasa sudah bagus, plank shoulder tap membuatnya lebih menantang. Kenapa? Karena latihan ini menambahkan elemen keseimbangan dan stabilitas. Setiap kali satu tangan bergerak, tubuh harus bekerja ekstra untuk menjaga posisi tetap stabil. Artinya otot core harus bekerja lebih keras. Ini seperti plank versi upgrade. Plank biasa sudah seperti ujian matematika. Plank shoulder tap seperti ujian matematika, tapi sambil berdiri di satu kaki. Latihan ini membantu meningkatkan koordinasi tubuh dan juga membuat otot perut belajar menstabilkan gerakan. Hal yang sangat penting dalam aktivitas sehari-hari. 10. Hollow hold. Durasi 45 detik. Ini adalah penutup yang sangat terkenal dalam dunia atletik. Hollow hold sering digunakan dalam latihan gymnastics dan calisthenics. Kenapa? Karena latihan ini melatih ketegangan seluruh core secara bersamaan. Perut depan bekerja, perut bawah bekerja. Core stabilizer juga aktif. Tubuh harus mempertahankan posisi dengan kontrol penuh. Inilah yang membuat hollow hold sangat efektif untuk membangun kekuatan core yang solid.
Banyak atlet percaya bahwa hollow hold adalah salah satu latihan terbaik untuk membangun fondasi kekuatan perut. Dan jujur saja, di akhir latihan ini biasanya perut mulai bergetar sedikit. Itu bukan masalah. Itu tanda otot sedang berkata, "Baiklah, kami akhirnya bekerja hari ini." Jadi itulah latihan 10 menit untuk membantu membentuk perut six-pack di rumah. Tidak perlu alat, tidak perlu gym, tidak perlu waktu lama. Hanya 10 menit latihan yang fokus dan efektif. Kalau dilakukan secara konsisten 3-5 kali seminggu, ditambah pola makan yang baik, otot perut akan semakin kuat. Dan perlahan garis six-pack mulai terlihat. Ingat satu hal penting. Six-pack bukan dibentuk dalam satu hari, tapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan berulang-ulang. Dan kadang, 10 menit latihan yang benar lebih berharga daripada 1 jam rencana yang tidak pernah dimulai.